Wah, sahabat, saya baru nih dikasih sama teman saya 2 tanaman yang keren-keren banget. Tapi kira-kira mau ditempatin di pot mana ya? Nah, daripada bingung, saya undang deh sahabat saya, Musa, untuk bantuin saya pilihin pot yang tepat dan keren ya. Musa, tolongin dong. Oh, boleh, boleh. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Jangan lupa lo pakai maskernya. Oh iya. Ini mau dipindah langsung ke pot sini aja ya? Boleh, boleh, boleh. Biar lebih bagus. Pot duduk adalah pot yang paling sering kita temui ketika berhubungan dengan tanaman. Beragam bentuknya. Peluang itulah yang membuat Muhammad Musa menghadirkan kreasi pot duduk yang cantik seperti pot terakota dan pot keramik. Lelaki asal Bogor kelahiran 29 Maret 1989 ini membuat pot duduk dengan aneka ragam warna dan bentuk. Seperti bentuk hewan dan lukisan. Karena menarik, pot-pot cantik ini laris manis di serbu pencinta tanaman hias. Tidak hanya dari Jakarta, pelanggan Musa juga datang dari berbagai kota. Nah, ini udah jadi nih, Mike. Waduh, keren banget. Boleh nih. Gak salah ya minta bantuan kamu ya, Musa ya. Ini keren banget ya sahabat di rumah ya. Wah, ini kalau lihat pot-pot pada umumnya kan sudah biasa ya. Yang kamu buat ini kadang-kadang luar biasa banget. Itu idenya dari mana tuh? Kalau sekarang biasanya kalau di negara kita, kalau pot-pot keramik biasanya kita ngelihat lebih ke Jepang. Tapi kalau pot-pot terakota itu biasanya kiblatnya lebih ke barat. Tapi sekarang pot-pot terakota bahkan produksi kita udah bisa ekspor, Mike. Jadi kualitas produksi pot terakota dalam negeri ini kualitasnya udah luar biasa sehingga Korea minta dan beberapa negara Asia sudah minta. Nah, idenya sampai bikin, kita bikin pot terakota kayak gini itu dari mana? Biasanya kalau sekarang kan kalau sekarang kan sosial media sudah begitu cepat aksesnya, jadi cepet banget. Bahkan yang lagi tren sekarang di belahan bumi lainnya sudah bisa kita ketahui. Bisa dari Instagram, YouTube dan lain-lain. Nah boleh pakai dulu ya. Boleh. Kita sambil lihat-lihat yuk sahabat di rumah yuk. Nah ini salah satu contohnya pot terakota ya. Ini ada lucu banget ya. Iya, ini lukisannya. Ini lukisannya. Betul. Jadi pot terakotanya diproduksi, setelah diproduksi kan umumnya kalau pot terakota lokal tuh warnanya coklat. Betul. Kemudian diwarnain hitam, polos semuanya, baru dilukis manual. Ini dilukis manual. Nah kalau yang ini? Nah kalau ini pot keramik. Oh, pot keramik ya. Pot keramik. Kalau pot keramik memang ini kebetulan impor. Kebetulan impor, biasanya pot-pot keramik ini lebih pas untuk ditaruh di dalam rumah. Jadi sebenarnya sih untuk tanaman lebih ideal di pot terakota. Karena pot terakota kan suhunya tuh dia bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan tanaman tersebut. Cuma kalau pot terakota di dalam rumah biasanya kurang cocok. Secara estetik memang lebih pas pot keramik. Yang ini ya? Yang ini, betul. Dalam rumah ya? Dalam rumah. Nah, pengembangannya pot keramik nih banyak dipakai untuk grouping-grouping tanaman. Kayak ini kan ada kaktus gimno, kemudian dikasih batu-batu, ada juga yang aksesoris-aksesoris ayunan, rumah-rumahan, dibuat semenarik mungkin. Nah, kalau Musa sendiri yang produksi apa aja nih? Terakota? Kita ada terakota, utamanya terakota, kemudian ada juga beberapa variasi terakota, kemudian kita juga ada pot plastik. Pot plastik yang terbaru ini, yang modelnya seperti ini. Oh ini nih? Wah ini apa sih namanya? Kok ada sumbunya di Betul, ini ada sumbunya. Jadi sumbunya ini fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman tersebut. Kalau kita naruh tanaman di kantor kan weekend kita nggak ada orang di kantor tuh, ya kan? Betul. Nah sedangkan tanaman kan
baik weekday maupun weekend butuh asupan air. Akhirnya ketemulah solusinya menggunakan pot sumbu ini. Jadi yang perlu kita cek cuma jumlah airnya aja nih, apakah airnya masih cukup atau tidak. Jadi hari Jumat sore sebelum pulang kerja kita lihat cukup gak nih kira-kira untuk 2 hari kita penuhi kebutuhannya untuk ditinggal selama weekend. Tapi menarik juga ya sahabat di rumah ya, kalau pot-pot yang tadi itu ada gambar-gambarnya. Ini berdasarkan apa nih? Gambarnya mood atau ada desainnya? Berdasarkan selera masing-masing. Nah, kebetulan ada pot terakota yang belum dilukis nih. Bisa Mike coba. Boleh. Ini? Nih, oke. Ini untuk kuasnya. Oke. Jadi gambarnya boleh apa aja? Boleh, sesuai dengan selera dan kebutuhan. Gambar apa nih sahabat? Aduh. Ini pewarnanya. Oke. Warnanya juga nggak melulu harus dengan pewarna cat khusus pot terakota. Bisa juga kalau di rumah ada krayon atau apapun itu, bisa juga dipakai. Duh, saya kasih, saya nggak ngelukis deh ya, saya kasih nama aja kali ya, boleh ya? Oke, berarti ini kalau kita lihat tadi ada pot yang besar, ada pot yang kecil, ya. Ini menyesuaikan dengan jenis tanamannya atau bagaimana sih sebenarnya? Iya, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau untuk tanaman sebenarnya pada umumnya tanaman tuh lebih cocok ke pot terakota. Karena pot terakota kan nih bahan dasarnya tanah liat ya, sehingga untuk suhu dan untuk kebutuhan tanamannya tuh dia bisa menyesuaikan. Beda dengan pot plastik. Pot plastik tuh untuk temperaturnya lebih mudah panas untuk tanaman. Idealnya memang pot terakota, namun kalau seandainya kita mau mencari estetiknya untuk di dalam ruangan, kita pilih pot keramik. Kalau kita mau mencari nilai pot yang lebih ekonomis secara harga, kita pilih pot plastik. Kalau seandainya kita terlalu sibuk nih, nggak sempet ngurus tanaman kita, pilih pot yang ada sumbunya supaya dia bisa mengairi diri sendiri. Jadi memang bergantung kebutuhan kita. Lalu ada nggak sih misalnya tips supaya tanaman yang kita taruh itu benar-benar bisa bertumbuh subur gitu ya? Iya, pastikan sebenarnya kalau untuk tanaman kuncinya ada di media, Mike. Kuncinya ada di media. Kalau untuk pemilihan potnya bagaimana? Kalau untuk pemilihan potnya, kalau pot terakota, pilih yang halus, sehalus mungkin. Sehalus mungkin, dan kalau diangkat tuh seberat mungkin. Itu tandanya pot terakotanya kualitas tanah liatnya bagus. Oke. Nah, boleh dong sekarang kasih kesempatan, kita kasih kesempatan buat Puso untuk memberikan tips ya kepada sahabat di rumah untuk memilih pot yang bagus dan tepat. Baik. Kan terkadang orang pengennya besar-besar tapi nggak cocok sama tanamannya kan? Betul. Ya. Kalau untuk pot keramik biasanya cara paling sederhananya adalah kita ketuk. Biasanya keramik yang bagus tuh suara ketukannya lebih nyaring. Jadi kalau kita masuk ke toko pot keramik kan ada banyak pilihan nih. Coba ketuk beberapa, gampangnya yang paling nyaring itu yang bagus. Karena pot keramik ini kan kalau pot terakota dibuat dengan pembakaran kurang lebih 800 derajat Celcius. Tapi pot keramik nih harus suhunya sampai tembus 1200 derajat Celcius. Artinya kalau seandainya kita ketok tidak terlalu nyaring nih, mungkin itu dibakar tidak mencapai suhu tersebut. Nah, kemudian kalau untuk pot plastik standar lah, pot plastik mah kita lihat ketebalan plastiknya. Kemudian kita tekan-tekan, kalau seandainya pot plastiknya itu tebal berarti ditekan sulit untuk penyok. Kalau seandainya bagus berarti lebih kokoh. Tapi kembali lagi bergantung kebutuhan kita karena dan juga bergantung budget kita. Oh, itu paling penting tuh kayak sahabat di rumah ya. Betul. Jadi ya sesuaikan dengan budget kita juga gitu. Betul sekali, saya sepakat dengan apa yang diucapkan. Tadi ada beberapa tips ya. Nah, ini udah jadi, saya malu. Bagus kayak ini. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Kebetulan. Lumayan lah ya. Kebetulan sudah ada potnya, ini udah ada tanamannya. Bisa nih Mike dicoba. Potting sendiri. Potting sendiri. Potting sendiri. Dengan hasil karya saya sendiri, boleh lah. Ini dipindahkan ya? Iya, dipindahkan. Kalau medianya kurang bisa ditambahkan media dari sini. Jadi ini biasanya di sini ya? Iya, biasanya masyarakat dimasukkan dulu. Kemudian kita lihat nih medianya udah cukup belum. Oke, kita tambahkan aja ya dari sini ya. Salah lagi.
Oke, tinggal dipadetin. Kemudian kalau ada batu-batu bisa dihias batu-batu di pinggirannya atau serabut-serabut. Keren kok. Bagus Yakin loh. nih? Bagus. Waduh, kamu mujinya bener-bener Musa. Bagus kayaknya. Bener kayaknya. Ya. Bagus, nggak bagus. Oke. Bener. Bagus. Kita lihat ya. Ini dia nih, gimana nih hasil karya saya nih. Wah, udah ngelukis sendiri potnya, dibantu Musa. Lalu kita memindahkan tanamannya ke dalam pot yang sudah kita lukis sendiri. Nah, semoga ini bisa menginspirasi sahabat di rumah untuk mulai mencoba ya. Tadi kita sudah belajar dan mendengar inspirasi dari beberapa sahabat saya tentang ragam pot yang ada. Semoga ini membantu bisa menambah alternatif aktivitas selama pandemi di rumah ya. Dan selalu ingat protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga menjaga jarak. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa, selamat pagi. Terima kasih ya Musa. Sama-sama, Mike.